Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di saat ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, juga diberikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Para penonton yang selalu setia menonton, menunggu nasihat-nasihat yang baik dari Abah maupun dari sahabat-sahabat kita, juga pemuka agama, juga para orang-orang tua kita yang selalu menuntun kebaikan di muka bumi ini agar kita selamat dunia dan akhirat. Para penonton yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini yang istilah kata zaman now, zaman kekinian, zaman milenial, tentu syarat akan suatu permasalahan-permasalahan, baik masalah itu timbul pada diri sendiri atau faktor internal, yaitu faktor kegundahan, faktor kesedihan, kegembiraan timbul dalam diri kita sendiri, juga hawa nafsu, yang terkadang hawa nafsu ini akan menimbulkan semangat untuk berkreasi, berimprovisasi di segala bidang. Karena hawa nafsu ini yang akan membawa keselamatan, juga sekaligus membawa kecelakaan. Juga faktor internal yang lain, yaitu yang namanya setan tidak tinggal diam terhadap kita, menguji keimanan, ketakwaan, pikiran kita, jiwa kita, hati kita, akan merongrong di segala sisi. Apakah sikap mental kita akan kuat? Apakah akan goyah? Faktor internal ini akan berpengaruh terhadap sikap mental kita. Apakah tetap teguh pada pendirian, pada prinsip, keimanan kita, keteguhan kita,
untuk selalu dalam rel keselamatan, baik itu urusan duniawi maupun urusan akhirat. Faktor internal ini akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang, tidak bisa diabaikan. Faktor eksternal yang lain, faktor internal sudah dijelaskan, faktor eksternal ini yang sangat berpengaruh sekali, yang akan merongrong faktor internal. Faktor eksternal diantaranya yaitu pengaruh lingkungan, ya. Pengaruh lingkungan sangat besar sekali membentuk suatu karakter seseorang. Apakah dia menjadi seorang sosok yang baik, sosok yang keras, sosok yang radikal, sosok yang bijaksana, sosok yang periang, sosok yang murah hati, cinta perdamaian dan sebagainya. Karena faktor pembentukan seorang ini dipengaruhi faktor eksternal, terutama lingkungan, ya. Lingkungan itu baik lingkungan di rumah, di luar rumah, ya. Yang paling penting yaitu faktor lingkungan pendidikan di rumah, ya. Pasti seseorang itu tidak lepas dari pendidikan orang tua. Orang tua mendidik dengan didikan agama, ya, didikan adat istiadat. Karena yang namanya agama dan istiadat ini saling keterkaitan, ya. Makanya zaman dulu penyebaran agama Islam ini, walaupun datangnya dari Arab Saudi datang ke Indonesia, tentu ada suatu penolakan karena dipengaruhi oleh adat istiadat yang sudah ada. Di sini pandai-pandainya para wali Allah, para penyebar agama Islam, dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang dia sebarkan. Para wali Allah dengan menyebarkan agama Islam itu melalui seni dan budaya setempat. Contohnya dengan wayang, ya. Kalau di Jawa Tengah itu wayang kulit, ya. Tentu aslinya ini yang namanya isi dari wayang tersebut akan berbeda. Wayang atau cerita wayang Mahabharata, Ramayana yang ada di aslinya di India, ya, di India. Begitu masuk ke Indonesia tentu akan berubah, ada sisipan-sisipan. Ya, Pak, di waktu zamannya penyebaran agama Islam yang dipimpin oleh para wali Allah ini, Wali Songo, dia sisipkan nilai-nilai agama Islam, pendidikan agama Islam. Ya, ini sekelumit, ya, bahwa pendidikan lingkungan ini sangat berpengaruh, ya, antara agama dan adat istiadat setempat. Tentu ada adat sini baik dari sisi yang baik maupun sisi yang jelek. Sisi yang jelek diantaranya
didikan dari orang tuanya selalu rumah tangganya itu dengan bahasa yang keras, bahasa yang tidak sopan, atau bahasa-bahasa yang tidak mendidik, tentu akan sedikit besarnya akan terekam oleh anggota keluarga tersebut, terutama anak ya yang paling bersih. Oleh karena itu, akibat dari ujian internal maupun eksternal ini akan menimbulkan satu, yaitu stres. Yang kedua yaitu tua sebelum waktunya. akibat dari terlalu terhimpit tekanan-tekanan ini, akibatnya tua sebelum waktunya ya. Oleh karena itu rekan-rekan selalu sabar, tawakal ya dalam menghadapi semua ujian. Sabar dan tawakal ini tetap kita dibarengi dengan ikhtiar. Yang namanya sabar itu sabar menghadapi sebuah ujian dan sabar untuk mencari solusi, berikhtiar. Mencari solusi bukan berarti kita termenung aja, diam ya. Berarti sabar dan dijalani. Ya, walaupun pekerjaan itu, masalah itu berat, tetap kita jalani, jangan tinggal diam. Ya, untuk pemecahannya dari semua permasalahan faktor eksternal, internal ini, tetap kita selalu bersyukur apa yang kita didapatkan sekarang ini ya. Selalu bersyukur dan bersyukur, karena itulah kunci utama ketahanan mental dan keimanan kita. Demikian nasihat dari Abah, khususnya buat Abah sendiri, juga para penonton yang melihat dan mendengar video dari Abah. Selalu semangat, selalu bersyukur apa yang didapatkan sekarang ini, apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.